Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam acara Suara Penggembalaan Gereja Isa Al-Masih Banyuwangi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 23 dan 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan, ada dua bagian yang penting ketika Yesus baru saja memilih para murid. Yang pertama mengajar di bait suci, yang kedua melakukan kesembuhan-kesembuhan, bertindak dalam karyanya. Tentunya yang menarik bagi kita saat ini adalah Yesus melakukan mujizat. Nah, mungkin kita di sini sedang menanti-nantikan mujizat. Mengapa penyakit tidak segera sembuh, tidak segera pergi itu wabah corona? Sudah terkasih dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa mujizat itu tanda kehadiran Allah. Namun jika tidak terjadi mujizat sekalipun, bukan berarti Allah tidak hadir. Berita sukacitanya adalah Yesus, Sang Pemilik kuasa ilahi, itulah yang membuat mujizat. Tokoh Perjanjian Baru Werner Carl membagi dalam 3 kelompok atau 3 golongan. Yang pertama yaitu pemilik kuasa ilahi. Yang kedua, pemohon kuasa ilahi. Dan yang ketiga adalah pengantara kuasa ilahi. Sejarah Yahudi membuktikan bahwa mereka, orang-orang Yahudi, mempercayai satu-satunya pemilik kuasa ilahi adalah Yahweh, adalah Allah, adalah Tuhan yang Maha Esa. Namun dalam kekristenan kita bisa melihat sosok Yesus adalah Sang Pemilik kuasa ilahi. Ketika Dia mengadakan mujizat, Dia mengadakannya tanpa berdoa. Ya, beberapa ayat kita temui Yesus mengucap syukur. Yesus membuat mujizat itu ketika Ia berbelas kasih, Ia menyembuhkan. Ketika tergerak hatinya, Dia menyembuhkan. Namun beberapa tokoh Alkitab seperti Musa, dia adalah seorang pemohon kuasa ilahi. Dia memohon kepada Allah agar terjadi mujizat. Kemudian Elia, dia menjadi seorang pengantara kuasa ilahi. Dia dipakai oleh pemilik kuasa ilahi untuk menyatakan mujizat Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini kita pun mungkin ada banyak yang menantikan mujizat, tapi tidak kunjung datang. Saudara yang terkasih, melalui perenungan firman Tuhan ini, kita akan menyadari
bahwa mujizat itu terjadi atas kehendak Tuhan. Kalau sang pemilik mujizat, sang pemilik kuasa ilahi tidak menghendaki, ya tidak akan terjadi. Tetapi jika ada orang yang diizinkan Tuhan memohon mujizat dan Tuhan mengizinkan dan Tuhan memberikannya, yakinlah mujizat akan terjadi. Jadi kita hanya orang-orang yang meminta, memohon, dan dijadikan alat Tuhan sebagai sarana kemuliaan Tuhan. Tetaplah kita memiliki iman percaya kepada Tuhan. Tetaplah kita dengan setia menunggu janji-janji Tuhan. Seorang yang lumpuh merasa pertolongan Tuhan yang luar biasa karena mendapatkan mujizat. Seorang yang lumpuh setelah mengalami mujizat akan memuliakan nama Tuhan, dan orang lain yang dulunya melihat dia lumpuh dan sekarang berjalan, dia akan pertanyakan siapa yang menyembuhkannya. Satu kesaksian yang pernah saya alami, saudara, ketika tahun 91 saya SMA kelas 1, tiba-tiba saya mengalami sakit lumpuh. Saya malu, saya menderita, dan saya juga tidak punya iman seperti dalam tokoh-tokoh Alkitab. Tiba-tiba ada kuasa ilahi langsung menyembuhkan dan saya bisa berjalan. Tetapi saya hanya punya keyakinan bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kapan waktunya saya tidak tahu, tapi saya yakin dan percaya Tuhan menyembuhkan. Dan benar, proses itu terjadi selama 1 bulan. Saya sangat menderita, saudara. Tetapi kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, sekalipun sang pemilik mujizat itu, sang pemilik kuasa ilahi itu tidak bisa kita lihat, dan masanya mungkin orang berkata Yesus sudah lalu, tapi kuasanya tetap ada. Dan kemurahan Tuhan, saya boleh sembuh oleh pertolongan Tuhan yang saya yakini di dalam Kristus Yesus itu. Menjadi pengharapan dan kekuatan bagi kita bahwa Yesus sang pemilik kuasa ilahi itu nyata kuasanya, dan terus berharap pada Tuhan karena kita yakin bahwa jika Tuhan menghendaki, sesuatu terjadi akan terjadi. Kita hanya orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Kristus, dan kita menantikannya menjadi kekuatan bagi kita. Jemaat Tuhan pada saat-saat ini, sekalipun kita tidak melihat mujizat terjadi, yakinilah bahwa Yesus Kristus, sang pemilik kuasa ilahi yang kita percaya itu, sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Dan waktunya terserah waktunya Tuhan. Kita hanya menantikannya dengan setia dan penuh harapan kepada Tuhan.